umum 138 ya, tuh ada, iya, ngebawain kita semuanya, ngajak kita semuanya, ngapain? Nih, nyantunin anak yatim. Alhamdulillah. Ini artinya apa kita? Diajarkan kejujuran di dalam beragama. Ustadz, saya nih alumni 138, tapi saya nggak punya duit Ustadz, umpamanya. Ustadz, saya ini nggak punya pengetahuan Ustadz, umpamanya. Ustadz, saya ini istilahnya tenaganya nggak bisa diandalkan Ustadz. Jangan khawatir. Rasulullah SAW beliau bersabda, hadis ini tertera dalam kitab Syarah Mirqat Surat Tasdik yang ditulis oleh Muhammad Al-Batani. Apa kata Rasulullah SAW? Ada 3 macam, jangan khawatir. Kalau ente istilah kata nggak punya duit, mungkin pemikiran ente bisa bermanfaat di lintas angkatan 138. Kalaupun ente nggak punya pemikiran bagus, tapi ente punya tenaga, ngandel, punya otot kuat, jangan khawatir. Angkat-angkat piring gampang, ya nggak? Nyuci piring gampang, masih bermanfaat. Ustadz, saya tenaga nggak ada, pemikiran nggak ada, tapi duit banyak, silahkan, itu lebih cakep lagi, betul nggak? Apa kata Rasulullah? Kalau istilah kata kita ingin berbekal nanti, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak berat timbangannya. Jangan khawatir. Kata Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sodakoh. Segala satu kebaikan itu adalah sodakoh. Artinya apa? Kita punya bekal. Ntar kalau kita kembali ke alam barzah, kita nggak akan menyesal. Kenapa? Kita sudah banyak sodakoh. Apa kata Rasulullah? Yang namanya segala kebaikan itu sodakoh. Jadi bukan hanya materi doang. Jangan khawatir. Alumni 138 yang punya tenaga, gunain tenaganya. Buat apaan? Buat ngurusin istilah organisasi ini nih, biar berjalan terus. Yang punya duit apalagi, yang punya ilmu apalagi. Artinya apa? Ada kolaborasi, ada perpaduan, sehingga apa? Menjadi kekuatan yang satu, menjadi kekuatan yang penuh barokah, menjadi kekuatan yang penuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Artinya apa? Kita diajak nih oleh Bang Haji Yusuf Saibudin, oleh Bang Ustadz Haji Sahroji Osbon, Bang Ustadz Asanuddin, Pak Guru Ketut, amas saudara kita diajak untuk jujur dalam beragama. Di antaranya nyantunin anak yatim. Alhamdulillah, itu satu. Yang kedua, nih kita ngumpul begini, kita diajarin ngapain? Diajarin yang namanya kita ini saling tolong menolong dalam kebaikan. Ustadz, saya pengen kaya Ustadz. Ustadz, saya pengen maju usaha saya. Jangan khawatir. Nih, wadah ini nih udah nyiapin, ya kan? Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits yang ditulis al-Alama al-Imam Syekh Ahmad Al-Hasimi, di situ tercantum hadis Rasulullah SAW. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Atuhiba, apakah engkau menginginkan yang disebut dengan lembut hatimu, buat tudrik hajataka, dan kau ingin mendapatkan cita-citamu itu berhasil. Arti kata, orang kalau yang namanya pengen berhasil, itu dia punya keluasan hati, betul nggak? Kalau hatinya sempit, mohon maaf, usahanya nggak bakal maju, bisnisnya nggak bakal maju, ngurusin masyarakat nggak bakal maju. Lah kalau hatinya sempit, sama orang benci, sama orang putus silaturahmi, ya nggak bisa maju. Nah makanya kata Rasulullah, mau nggak nih ente, saya ajarkan, ya nggak? Yalin kalau buka hati kamu itu istilah kata lembut. Buat tudrik hajataka, orang kalau hatinya luas, cita-citanya tercapai, haji tercapai, bisnisnya lancar, usahanya lancar. Apa kata sahabat? Tentu ya Rasulullah, pengen saya. Pengen. Nah makanya kalau ini angkatan 138 pengen maju usahanya, maju bisnisnya dan segalanya, jangan khawatir. Udah ada wadahnya nih, udah naungin. Satu kata Rasulullah, apa? Wa irhamil yatima, sayangin anak ya yatim. Alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah. Bang Haji Yusuf cakep ini. Apa namanya, setiap pengajian 3 bulan sekali ada anak yatimnya. Tuh. Kenapa? Karena kita kayak pengen berhasil, pengen sukses. Kalau udah yang namanya irhamil yatima, orang saya anak yatim, dia pasti deket. Betul nggak? Deket, tahu. Jadi istilah kata ada yang pendekatan. Orang kalau sayang deket, betul nggak? Bapak ngomong kira-kira saya nggak mau bini, saya nggak deket sama bini, suka curhat nggak?
Nah, kita dekat sama anak yatim sama dengan dasar sayang, akhirnya kita tahu apa keluhannya. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau ente sudah sayang sama anak yatim, lanjutin yang kedua. Apa? Wamsah roksahu, usap kepalanya. Ini sebenarnya simbol. Orang kalau udah sayang sama anak yatim, dia dekat. Kalau udah dekat, dia tahu isi kepalanya. Maksudnya keluh kesahnya, tahu kebutuhannya. Nah, makanya alhamdulillah, ya enggak? Salah satu kegiatan mulia ya seperti ini. Kalau orang sudah tahu keluh kesah anak yatim, apa nih kira-kira kebutuhan dia? Di IKASA 95, alhamdulillah Pak, nyampe sekarang berjalan. Ya enggak? Ada anak yatim 3. Cuman mereka masih sekolah di 138. Nah, kami angkatan 95 membantu semau istilah kata ya ala kadarnya. Ya, yang penting bisa meringankan. Tuh. Wamsarok sahu, usap kepalanya. Pengertian apa? Kita tahu isi kepalanya, tahu keluh kesahnya, apa kebutuhannya. Orang kalau sudah sayang, tahu kebutuhan mereka. Yang ketiga kata Rasulullah, apa? Yang ketiga adalah wa'adhimhu min ta'amika. Kasih dia kebutuhannya. Dia butuh pakaian, dia butuh makanan, dia butuh minuman. Ya enggak? Nah, kalau kita sudah perhatian ke arah sana, apa kata Rasulullah? Yalin qalbuka. Hati kita ini pasti bakal lembut. Orang kalau lembut hatinya Pak, ya Allah Pak, mau dicaci, mau dimaki, anteng aja Pak, luas aja Pak hatinya Pak. Mau dihina, mau difitnah, mau dijatoin, tetap dia maju, betul nggak? Nah, sekarang istilah kata Bang Haji Yusuf Saifuddin dikritik, begini. Tapi kalau hatinya lapang, Yarin, itu nasihat buat saya. Coba mohon maaf, kalau Bang Haji Yusuf Saifuddin hatinya sempit, siapa yang kritik gua? Mana orangnya? Gua bacok. Oh, gitu modelnya. Ya enggak? Kenapa? Itu kalau hatinya sempit. Aduh, saya kalau begini udahlah, saya keluar jadi ketua. Udahlah, saya nggak sanggup. Apa? Dikritik dulu. Udah, saya nggak sanggup. Mending saya keluarlah dari ketua umum. Ya enggak? Itu kalau hatinya sempit. Tapi alhamdulillah, orang kalau pengen sukses memimpin yang namanya apa saja kegiatan, hatinya harus lembut. Caranya dikasih tahu sama Rasulullah. Nyantunin anak yatim, itu sudah janji garansi dari Allah dan Rasulnya. Nah, kalau udah lembut hatinya, tudrik hajatka, keinginan kamu, cita-cita kamu, kepengen kamu, hajat kamu dapati. Alhamdulillah. Makanya nih bagi para dermawan, ya enggak, angkatan 138 yang pada ngasih anak yatim, niati dalam hati, ya Allah, saya pengen punya bini lagi, ya Allah, dengan ngasih duit ini lagi itu. Ya enggak? Itu yang belum punya bini, yang belum punya istri. Kalau yang sudah punya istri, ya Allah, mudah-mudahan nambah lagi, ya Allah. Yang artinya apa? Ketika kita ngasih, ucapkan dalam hati kita, innamal a'malu bin niat. Nah, yang namanya niat itu qasdus syai' muqtaran dipilih. Ketika kita ngasih, hati kita kretek, ya Allah, mudah-mudahan bisnis saya, ya Allah, dengan barokah dan saya ngasih anak yatim lancar, ya Allah. Begitu omongin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan adanya wadah seperti ini, ya enggak, kita saling kenal. Saling kenal. Orang kalau udah saling kenal enak Pak, ketemu di mana aja tegur siapa, umpamanya Bang Ustadz Haji Saroji nih, ya kan, bannya kempes, ya enggak? Ternyata yang tukang tambal ban itu apa? Alumni Sagadel, ya enggak? Ada di motornya tulisannya IKASA, ya enggak? IKASALA, ikatan apa tuh artinya? Dan keluarga alumni Sagadel. Lintas angkatan. Waduh, ini kayaknya nih orang ini yang nambal ban nih, alumni Sagadel nih. Dia alumni Sagadel, digratisin. Alhamdulillah, ada aja jalannya. Dia apa? Yakin yang namanya kita silaturahmi itu diantaranya apa? Memperpanjang, memperluas yang namanya rezeki. Nah, oleh karena itu kita dukung ini yang namanya kegiatan IKASALA. Semoga Bang Haji Yusuf Saifuddin, Bang Ustadz Haji Sahroji Osbon, Bang Ustadz Haji Hasanuddin dan semua kepengurusannya berkah, panjang umur, dan kegiatan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Bisa pati Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mohon maaf
pada menggebu-gebu, abisnya kalau saya pelan-pelan pada berisik. Mohon maaf Bang Haji Sebudin, ya, mohon maaf Tuan Guru Ketut, mohon maaf Pak RW, kalau saya bicara yang berisikan dia, ya, mendingan saya kerasin dikit dah. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada guru kita. Satu catatan buat kita, sayangnya anak yatim, ya, beri makan fakir miskin, itu udah jelas, ya. Seorang baginda Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang kaya, ketika itu paling kaya dia, tapi dia nggak mau makan kalau belum bisa nih tetangganya belum makan. Tuh Nabi Ibrahim ya guru ya, begitu ya. Jadi terima kasih nih kawan-kawan. Ya, kata guru yang terakhir saya bilang tadi, silaturahim kenal, kalau ban bocor nggak bayar. Kak Intan dengerin tuh, Kak Intan kan dagang, ntar kalau saya main saya gratis makan itu, jangan bayar ya, sama-sama ikasa. Iya, kalau ada ketua reuni Akbar saya panggil nih, Bang Agus mana? Bang, kita ngopi Bang Agus gratis. Iya, sama-sama ikasa. Bangkrut. Kalau lagi diajar. Iya, kalau tambel ban makanya dah ya. Iya, pasti gratis. Ya, kan duduk tenang, karena antara kita akan santunan, namun sebelum santunan kita berdoa dulu. Ya, berdoa bersama. Panitia, tolong disiapkan